Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dr. Rencono dalam acara Bincang Sehat, yang mana pada kesempatan ini kita membahas mengenai 3 langkah mencegah insomnia di rumah. Bagi sahabat sehat yang belum subscribe, jangan lupa pencet tombolnya. Lalu, apa sih insomnia itu? Insomnia adalah suatu gangguan yang menyebabkan seseorang tidak bisa tidur atau tidak cukup tidur walaupun ada banyak waktu yang tersedia. Jadi waktunya panjang, dia tidak ada aktivitas, tapi dia tidak bisa terlelap tidur atau bahkan memang tidak bisa tidur sama sekali. Lalu, berapa sih standarnya tidur normal untuk orang dewasa itu? Ya, rata-rata dibuat 8 jam. Yang pasti tidur itu, kecukupan tidur bukan hanya soal waktu, tapi juga dipengaruhi kualitasnya. Jadi seseorang yang dianggap tidur cukup itu apabila waktunya cukup dan kualitasnya cukup. Jadi umpamanya waktunya 8 jam dan kualitasnya untuk tidur itu nyenyak. Itu yang dinamakan kecukupan tidur. Dengan cukup tidur, maka kualitas kesehatan mental dan fisik seorang itu bisa menjadi optimal. Dia bisa melakukan aktivitas dan kegiatan sehari-hari dengan cukup berkualitas. Kemudian insomnia itu dibagi berapa sebenarnya? Insomnia dibagi menjadi 2 berkaitan dengan penyebabnya. Insomnia primer dan insomnia sekunder. Yang dimaksud dengan insomnia primer itu apabila tidak ada penyakit tambahan. Jadi memang tidak bisa tidur sama sekali. Gak jelas apa penyebabnya. Kemudian yang insomnia sekunder itu apabila ada penyakit tambahan atau ada penyakit ikutan atau ada kondisi fisik yang lain yang menyertai atau yang menyebabkannya. Misalnya radang sendi menaun, jadi kaki bengkak, meradang, itu kan memang sakit terus-terusan. Atau mungkin ada gangguan pada saraf kejepit di pinggangnya, itu kan gangguan di sendi. Yang kedua bisa juga terjadi karena GERD atau gangguan asam lambung. Jadi asam lambung yang banyak yang naik ke kerongkongan ini juga menimbulkan rasa tidak nyaman, menimbulkan rasa panas yang menyebabkan juga tidak bisa tidur. Bisa juga asma. Kalau terjadi gangguan asma pada waktu malam hari, dengan sendirinya dia tidak akan pernah bisa tidur karena terasa sesak. Bisa juga karena stres, atau mungkin minum kafein, bisa juga minum alkohol. Memang orang minum alkohol ada yang seharian tidur, tapi itu kuantitasnya cukup, tapi kualitasnya nggak ada. Dia bangun mungkin dengan kondisi lelah dan capek karena memang tidak tidur nyenyak. Berdasarkan sifatnya, insomnia itu dibagi menjadi 2. Insomnia akut yang berlangsung singkat dan insomnia kronis yang berlangsung lama, istilahnya bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Yang dimaksud insomnia akut yang terjadi singkat itu apabila hanya terjadi berapa hari sampai berapa minggu. Jadi kalau seseorang tidak bisa tidur 1 hari atau 2 hari sampai 3 minggu, kemudian setelah itu tidur nyenyak, itu berarti akut. Tapi kalau yang kronis itu apabila terjadi lebih dari 3 bulan dan 1 minggunya rata-rata terjadi 3 hari. Jadi kalau seseorang 3 hari tidak tidur nyenyak, 4 hari tidur nyenyak lagi, besok minggu depan seperti itu lagi, dan itu lebih dari 3 bulan, itu termasuk kronis. Lalu kalau terjadi insomnia ini dengan sendirinya akan menimbulkan banyak kondisi yang tidak baik, istilahnya komplikasinya. Tentu dengan tidak tidur nyenyak maka orangnya akan ngantuk, kemudian capek, gampang lelah, konsentrasi tidak maksimal, tidak fokus, akan menurunkan daya tahan tubuh, kemampuan seksnya juga menurun. Dengan sendirinya kualitas hidup tidak baik. Dan tentunya orang seperti ini untuk aktivitas pasti akan turun banyak. Orang-orang seperti ini tidak boleh nyopir karena fokusnya pikirannya tidak fokus, bahaya, bisa terjadi kecelakaan.
Lalu bagaimana pengobatan untuk orang-orang yang kena insomnia ini? Tentu ada dua hal yang harus perhatikan. Kita harus mengetahui penyebab insomnia ini, dan itu yang harus diselesaikan. Biasanya kalau di Pak Dokter kita akan dua langkah, yaitu counseling, yaitu kita diskusikan kondisi penyebabnya, kemudian kita selesaikan penyebabnya, terus kedua dengan obat-obatan atau mungkin kombinasi keduanya, counseling dengan baik dan pengobatan. Yang penting sebenarnya yang harus kita pahami adalah bagaimana caranya biar kita itu bisa tidur nyenyak atau tidur cukup, yang tentunya dengan tidur cukup akan meningkatkan kualitas hidup kita. Ada 3 hal atau 3 langkah yang mungkin bisa kita terapkan di rumah, yang bisa kita perhatikan. Yang pertama itu kaitan dengan lingkungan atau ruangan tidur kita. 1, pastikan bersih. Jadi jangan naruh barang sembarangan, jangan sampai di kamar itu kita naruh barang sembarangan, tempat tidur kotor yang menyebabkan hati itu rasanya nggak nyaman. 1, tempat harus bersih. Terus yang kedua, hindari alat elektronik atau gadget seperti komputer, TV, radio, itu kalau bisa dimatikan. Selesai. Pekerjaan dan sebagainya juga dibawa ke tempat tidur, itu lingkungan. Jadi kalau kita masih di dalam kamar itu masih bawa komputer, berarti kita masih mikir kerjaan, maka pikiran kita akan ke pekerjaan yang kurang baik untuk cepat tidur. Kita masih gak nyaman, pikiran kita masih ke fokus ke pekerjaan. Kemudian yang kedua, kita mengatur gaya hidup atau pola hidup. Nah, seperti umpamanya, usahakan kalau siang itu jangan tidur terlalu lama. Kalau kita tidur seharian, dengan sendirinya malah nggak bisa tidur. Sedangkan tidur yang paling baik, istirahat yang paling baik itu pada waktu malam hari. Yang kedua, kalau bisa usahakan kalau mau tidur jangan olahraga berat. Memang kalau dengan olahraga kondisi fisik kita kan menjadi fit, enak tidurnya, kecapean. Tapi pada orang tertentu dengan kondisi fisik fit, maka dia malah semangat nggak mau tidur, terjaga terus malaman. Kemudian yang ketiga, jangan makan berat pada waktu malam. Kalau mau tidur, kalau makan berat, karena apa? Karena dengan waktu kenyang, maka usus akan bergerak lebih kencang. Bahkan pada orang tertentu bisa terjadi GERD, yaitu naiknya asam lambung ke kerongkongan yang menimbulkan rasa panas di kerongkongan, dan ini gak nyaman, gak enak untuk tidur. Dan yang keempat, jangan minum kafein. Kita mesti paham kafein ini meningkatkan debar jantung yang dengan sendirinya akan menyebabkan tidur gak nyenyak, gak bisa tidur rata-rata kalau minum kafein. Yang keenam, jangan minum alkohol. Pastilah dengan minum alkohol memang orangnya bisa tidur, tapi tidur yang tidak berkualitas. Nah, jadi kita memahami lingkungan harus diatur, gaya hidup teratur. Kemudian 3 yang penting ini yaitu manajemen tidur. Tidur harus diatur dengan tepat. Kita harus mengatur jadwal dengan benar, dan itu harus kita terapkan. Jadi kalau umpamanya kita biasakan tidur jam 10, usahakan jam setengah 10 kita sudah menyelesaikan semua pekerjaan, kita selesaikan semua. Kita ambil posisi jam 9-10, matikan semua, ambil posisi tidur. Tidak bisa tidur atau bisa tidur, kita buat jadwal seperti itu. Nanti badan kita dengan sendirinya akan menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Oke, sahabat sehat, cukup sekian informasi kami, semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.